Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Damayanti, nomor induk mahasiswa 2021801000 dari kelas PGSD 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikodinamika Sigmund Freud. Apa itu teori psikodinamika? Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Teori psikodinamika Sigmund Freud. Dalam menguraikan teorinya, Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Jika tidak dikendalikan, id akan menempatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lain dan masyarakat. Unsur kedua dari struktur kepribadian yaitu ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat, yang berusaha membantu id menemukan ekspresi tanpa masalah. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Unsur ketiga dari struktur kepribadian yaitu superego, yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan modal orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang terkandung dalam struktur kepribadian dan individu. Ini menjadi kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosial. Id dan superego sering bertentangan, menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan. Ego berusaha memperkecil konflik dengan menjaga keseimbangan dari dorongan insting dan larangan-larangan masyarakat. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri yang bertujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Mekanisme pertahanan diri tersebut antara lain yang pertama, repression atau penekanan, yaitu berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendesaknya ke dalam pikiran tidak sadar. Dorongan ini terus menyebabkan konflik dan menggunakan pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. Yang kedua yaitu regression atau kemunduran, kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk kekanak-kanakan dari perilaku kita menghadapi kegelisahan. Misalnya anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar kembali mengompol atau menghisap ibu jari. Yang ketiga yaitu sublimation, yaitu mengganti perilaku yang tidak disukai atau tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Misalnya, seorang remaja yang sangat marah dan ingin memukul temannya, tetapi dia melampiaskan kemarahannya dengan melakukan olahraga bela diri. Yang keempat yaitu displacement atau penggantian, yaitu mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Misalnya seorang anak yang marah kepada temannya, tetapi kemudian ia melampiaskannya kepada
objek atau hewan peliharaan atau yang lain. Yang kelima yaitu reaction formation atau pembentukan reaksi. Bertindak sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Sebagai contoh, seseorang yang menyukai orang lain tetapi justru bertindak seolah-olah dia membenci orang yang disukai tersebut. Sekian presentasi atau penjelasan tentang teori psikodinamika Sigmund Freud dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.